Saya menyalami semua saudara-saudara. Dan ini ada orang-orang juga yang sebetulnya mau titip salam. Ya, yang dari Soe mau titip salam untuk pendengar Mercy FM, ya kan? Yang dari Rote ya mau kirim salam untuk para pendengar Suara Malole. Dari Atambua ada di sini, Dian Mandiri, ya kan? Yang dari Bali mau kirim salam untuk pendengar Radio Dian Mandiri Bali ya. Ya. Salam untuk semua saudara-saudara pagi hari ini. Nah, saudara-saudara, ada satu pertanyaan yang saya pikir kalau kita menganalisa pertanyaan ini agak menarik. Jadi di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9, setelah manusia jatuh dalam dosa dan mereka mencoba bersembunyi, ada sebuah pertanyaan ini. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Semua bisa mengucapkan kalimat ini, 1, 2, 3. Tuhan Maha tahu, saudara-saudara. Saudara percaya Tuhan Maha tahu? Saudara tahu di mana Adam pada waktu itu? Saudara tahu apa yang terjadi dengan Adam? Saudara tahu apa yang terjadi dengan Hawa? Saudara tahu apa yang terjadi dengan kejatuhan manusia? Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab. Jawabannya bagaimana? Ada jawabannya di situ. Ayat yang ke-12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Jadi dia nyalain perempuan. Nah, ini pertanyaan. Pertanyaannya, ya kan? Sekarang saya mau bertanya kepada Adam. Adam, di manakah engkau waktu perempuan itu bicara dengan ular? Jadi saya mau berbicara mengenai bapak-bapak ini, kaum bapak. Ya kan, semua yang kaum bapak bilang haleluya. Kaum ibu bilang haleluya. Nah, lebih kerasan kaum ibu, kenapa? Kaum bapak pada tertuduh. Di manakah engkau? Where are you? Saudara-saudara, Tuhan mau bertanya kepada Anda, kepada kaum pria, where are you? Ini mengenai kejatuhan. Dan karena dosa, maka pernikahan mereka mulai runyam. Tidak lama setelah itu, anak dengan anak saling bertengkar dan bahkan terjadi pembunuhan. Tuhan bertanya, Bapak, where are you? Anakmu bunuh-bunuhan ini. Saudara, saya mau mengingatkan kepada Anda, saya membaca bahwa di Bali ini tingkat bunuh diri sangat tinggi dari yang lain-lain. Tingkat stres sangat tinggi. Saudara, kemudian kemarin saya sangat kecewa sekali melihat televisi, itu ada 1.000 anggota DPR yang terlibat judi. Dan nilainya bisa triliunan. Ini bapak-bapak yang kita pilih nih. Where are you? Saya mau berbicara ini karena tadi malam waktu saya renungan sama anak-anak, saya bertanya kepada beberapa anak. Apa yang kamu dapatkan dari khotbah kemarin? Oh, mengampuni. Kemudian actionnya apa? Saya mau mengampuni. Siapa yang harus kamu ampuni? Orang tua. Kenapa harus mengampuni orang tua? Karena waktu saya lahir saya tidak melihat mereka. Saudara-saudara, pada waktu saya mendengar itu saya melihat, where are you? Ketika anakmu lahir engkau ada di mana?
Ketika istrimu melahirkan, kau ada di mana? Bapak-bapak, sekarang ini krisis terbesar di dalam dunia ini bukan krisis bahan bakar, bukan krisis air, bukan polusi. Krisis yang terbesar dalam hidup adalah krisis pembapaan. Karena bapaknya tidak jelas, where are you? Di mana kamu? Saudara-saudara, saya kasih awasan pertama-tama. Langsung sejak, kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal 2, Allah menyatukan Adam dan Hawa. Kejadian 3, apa yang terjadi? Ular tampil di dalam kehidupan mereka. Siapa yang menghancurkan pernikahan mereka? Ular. Maka Anda, para pria, harus punya semacam pemahaman yang jelas bahwa musuh terbesar Anda dalam pernikahan, yang menghancurkan pernikahan adalah kekuatan jahat. Yang sengaja secara sistematif mau menghancurkan pernikahan Anda. Karena melalui pernikahan Tuhan punya agenda. Jadi kalau sudah berbicara mengenai pernikahan, saudara-saudara, saya mau mengatakan nomor 1 para pria. Karena dalam kitab Perjanjian Baru, urut-urutannya adalah Bapa, Tuhan Yesus, pria. Kemudian istri, yang sebetulnya sejajar. Tapi yang ditunjuk untuk menjadi wakil, menjadi kepala adalah pria. Jadi pria-pria yang sudah menikah, saudara tahu bahwa Anda adalah kepala rumah tangga, bukan istrimu yang kepala rumah tangga. Kalau ada apa yang terjadi dalam pernikahan yang akan dituntut, where are you? Yang dicari Adam, bukan Hawa. Roni, di manakah engkau? Rudi, di mana engkau? Suami yang ditanya, Adam, di manakah engkau? Ini konsekuensinya luar biasa. Maka saudara dengar baik-baik. Mengapa Adam dan Hawa tidak diciptakan bersama-sama? Karena Tuhan mau menggembleng dulu Adam. Karena dia yang akan menjadi perwakilan. Itu pun masih gagal. Maka untuk para pria yang remaja-remaja ini, Anda minimal harus punya 4 ini. Karena ini dipersiapkan oleh Tuhan. Para pria, dengar baik-baik. Tuhan menciptakan pria dengan apa? Sesuai dengan gambar. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan teladan kita. Maka yang pertama yang Tuhan siapkan untuk para pria ialah Anda punya identitas yang jelas. Jangan menggunakan kerjaan, ketenaran, jabatan, kedudukan untuk mencari identitas. Karena sejak dari awal identitas Anda adalah Anda diciptakan menurut gambar dan teladan Allah. Wanita-wanita kalau engkau berdampingan dengan pria, katakan ini, kamu itu istimewa. Katakan. Katakan kepada pria yang ada di samping kamu. Ya. Kamu istimewa. Karena kamu diciptakan menurut gambar dan teladan Allah. Pria yang mau menikah harus punya jati diri yang jelas. Kalau tidak, dia bisa merusak keluarganya gara-gara mengejar jati diri. Amin. Saya ngomong dengan saudara-saudara, kalau ada pria yang masih bingung dengan dirinya sendiri, tidak tahu saya ini tuh apa hidup, saya ini siapa, aku anak siapa, saya datang dari mana. Jelas kau diciptakan spesial oleh Tuhan. Karena apa? Identitasmu adalah awal dari segalanya. Amin. Saya pernah bermasalah dengan paspor saya. Saya sudah cerita dengan saudara-saudara. Gara-gara di paspor saya tidak ada nama keluarga, saya diinterogasi 3 jam di perbatasan Meksiko. Jadi waktu masuk Meksiko dari Amerika lancar, pulangnya waktu mau masuk ke Amerika lagi ditahan 3 jam. Gara-gara nama saya ini identitasnya tidak jelas. Nama di paspor Wiratno, nama keluarga
Wiratno, given name, Wiratno, hanya Wiratno aja. Ya, karena orang Jawa tidak pakai marga. Nama Tukimin, ya kan? Marga tidak ada. Lain dengan saudara yang dari Batak, dari Manado, dari Timor, saudara ada namanya Yusuf Benu, ya kan? Atau Rudi Sarage, ada farmnya, farm itu nama family. Ada surname, ada family name, ada middle name kalau orang Amerika. Kalau Anda namanya hanya satu, Anda tidak akan pernah dapat SIM di Amerika. Nama saya Wiratno, tidak jelas. Maka petugas itu coba tanya, lahir di mana? Semarang. Semarang itu di mana? Jawa Tengah. Ya kan? Diinterogasi kemudian, saudara-saudara, kebetulan tempat saya Kendal itu dekat dengan Solo, di sana ada Ba'asir. Waduh, jadi diperpanjang dan sebagainya dan sebagainya. Saya hanya tinggal berdoa, Tuhan, saya tidak mau tidur di pos ini. Ya kan? Kemudian ada giliran, shift, petugas yang baru datang, dia tanya, siapa ini? Dari Indonesia. Oh, coba kamu lihat daftar Indonesia masuk dalam daftar 7 negara yang dicekal tidak? Oh, Indonesia sudah tidak. Oke, suruh dia keluar. Selesai. Tapi ini persoalan, identitas Anda menentukan kualitas hidup Anda. Jelas? Katakan identitas menentukan kualitas. Ini HP apa? HP-mu apa?